Karena begitu besarnya cintanya Allah kepada kita, maka sungguh tidak ingin Allah kita mencintai yang lain. Allah tidak ingin kita mencintai yang lain. Tidak ada satu individu pun yang tidak terhubung dengan Tuhan, tidak ada. Tidak ada. Selama kita ini wujud, ada. Selama kita ini ada, kita pasti bersama Sang Ada. Aku yakin ya. Iya, sudah percaya begitu, nggak percaya begitu. Jadi tidak ada. Nggak ada orang bodoh itu nggak ada. Orang bodoh itu nggak ada. Orang jelek juga nggak ada. Orang bodoh nggak ada, orang jelek nggak ada. Selama kita ini ada, keberadaan kita itu adanya Sang Ada. Sehingga masing-masing kita pastilah terhubung dengan Tuhan. Di kehidupan sehari-hari juga begitu. Jangan mencela tetangga, jangan mencela teman, jangan mencela saudara, jangan mencela siapa saja yang berbuat apa saja. Amati saja, sadari tidak ada sesuatu yang bergerak kalau Tuhan tidak mengizinkan. Jadi geraknya apa saja itu di dalam izin Tuhan. Izin itu artinya tidak mungkin bisa bergerak sendiri kalau bukan Tuhan. Ngomong apa saja, walaupun sama kita, walaupun bukan sama kita. Kadang-kadang kan kita ada saudara, berbuat sesuatu kepada saudara yang lain. Pak Niko, Alhamdulillah, itu semuanya biarkan saja. Anak kita, istri atau suami kita, apa saja biarkanlah saja. Sadari sukanya itu di dalamnya itu ada sesuatu yang terjadi itu kehendaknya Allah dan di situ ada hikmah, ada ilmu, ada tuntunan Tuhan, ada bimbingan Tuhan di apa saja. Tapi kalau tidak benar boleh untuk menasehatinya kan Pak ya? Boleh menasehati, boleh ketika menasehati kita tetap sadar bahwa yang menasehati pun bukan saya. Ya, jadi Iya. ketika kita menasehati, kita kan ada kerentek nih hati kepengen ngomong yang benar tuh gini loh. Yang seharusnya menurut perasaan saya, menurut keyakinan saya yang benar itu begini. Sampaikan saja. Nah, terus kemudian kita menyadari bahwa kita menyampaikan ini bukan diri ego kita. Itu yang penting. Jadi Alhamdulillah. kita ini ngomongnya merdeka, bebas. Jadi ngomong kita ini tidak terikat. Jadi misalnya ya, saya ngomong sama istri saya bicara sama istri saya tidak pernah menggunakan kesadaran saya suami. Tidak. Nanti bisa mentang-mentang saya suami. Anak saya ngomong kepada anak saya tidak menggunakan diri saya sebagai bapak. Karena nanti saya bisa mentang-mentang saya bapak, mentang-mentang begitu. Jadi saya menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan di hati saya ini saya sampaikan apa adanya dan ini Allah semua. Jadi kita sadar bahwa ini Allah, apa adanya ini Allah. Jadi saya tidak mengada-ada sebagai bapak atau sebagai suami. Kan gini, kalau posisi kita, posisi berkepentingan, misalnya saya ngomong tentang kebenaran kepada anak saya memperlakukan diri saya sebagai bapak. Kan berarti ketika saya menasihati anak saya baik, itu karena saya punya kepentingan. Saya ingin anak saya baik. Saya malu kalau anak saya tidak baik.
Nah, itu berarti yang bicara itu kan ego itu. Yang Iya, bicara itu kan semu. iya, iya. Nah, kalau yang bicara itu diri semu, diri ego itu kan bukan bukan sesuatu yang suci yang dibicarakan. Iya, Nah, iya. begitu juga terhadap suami, terhadap istri juga begitu. Katakan kebenaran. Kulil hakko walau kana muron. Katakanlah kebenaran walaupun pahit-pahit. Karena ini bicara tentang kebenaran. Bukan karena saya istrimu. Bukan karena saya suamimu. Bukan karena saya bapakmu. Katakan apa adanya. Enak kan kita nggak punya kepentingan. Nggak punya kepentingan. Saya bicara di forum ini juga saya nggak punya kepentingan. Kalau saya punya kepentingan sebagai guru misalnya, makanya selalu saya katakan saya bukan guru. Jadi saya nggak punya kepentingan untuk bicara ini supaya saya dipercaya atau supaya saya diikuti, nggak ada kepentingan itu. Kalau saya punya kepentingan untuk dipercaya, untuk diikuti, atau untuk dibenarkan, untuk dianggap benar, saya tidak bersih. Kalau yang saya sampaikan tidak bersih, bagaimana yang menerima? Kalau Anda ini gelas bersih, Anda gelas yang sudah bersih. Lalu masuk di Zoom ini, yang bicara di Zoom ini menuangkan kata-kata yang mengandung kepentingan, tidak bersih. Kan Anda jadi kotor. Itu pelajaran kita semua. Tidak ada Jadi muatan. kita tuh membersihkan diri kita dari ego ini supaya kita nggak punya kepentingan. Sepi ing pamrih rame ing gawe. Itu sudah dipesankan oleh Raden Sosrokartono. Jadi itu leluhur Jawa, orang suci, sang alip Mandor Klungsu, kakaknya Ibu Raden Ajeng Kartini yang makamnya ada di Kudus, Jawa Tengah. Sosrokartono. Sepi ing pamrih, jadi kosong. Rame ing gawe, isi. Jadi sepi ing pamrih iku kosong, rame ing gawe iku isi. Jadi kita ini aktivitas ini rame, tapi ramenya dalam kosong, nggak ada pamrih. Itulah cinta. Nah, gitu ya, itulah cinta. Hanya memberi, tahap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Yang punya cinta ini hanya Allah. Allah lah yang maha cinta. Jadi realitas ini Allah. Seperti Bu Fenty mencintai anaknya. Kalau anaknya sakit diobatkan. Waktu kecil anaknya haus, dikasih minum. Belum haus, berangkat sekolah sudah dibawakan minum. Supaya nanti kalau di sekolah itu, kalau haus, ini dibawa nak ya minumannya. Nanti kalau di sekolah haus, supaya nggak kesulitan minum, dibawakan minum. Sekolahnya pulangnya sore, dibawakan makanan. Kasih sayang ibu kepada anak itu sebenarnya kasih sayangnya Tuhan. Jadi ketika ibu seperti itu, jangan merasa itu sampean. Ketika sampean mengasihi anak, menyayangi anak, itu sebenarnya itu cintanya Tuhan yang mengalir dengan sendirinya. Seperti cinta yang diterima pedet dari sapi. Tahu ya cinta yang diterima pedet dari sapi? Pedet itu anaknya sapi. Mboknya sapi itu menyusui si pedet. Itu cintanya Allah, itu saksikan itu cintanya Allah. Cintanya Allah itu seperti kupu-kupu. Kupu-kupu berterbangan ya ke bunga-bunga itu menyampaikan cinta
Karena kupu-kupu itulah yang menyatukan bunga itu dengan putiknya supaya menjadi buah. Kumbang-kumbang datang ke bunga-bunga. Semua yang ada di alam sebenarnya proses cinta. Suami mencintai istri, ya. Sakinah, mawaddah, warohmah. Itu Allah itu. Jadi cintai suami itu cintanya Tuhan yang mengalir. Jangan diakui. Kalau diakui itu nanti akan menuntut kita. Sudah saya cintai. Saya sayangi, saya perhatikan. Kok saya tidak dibalas cinta saya? Nah, itu Anda mengakui, wong itu cintanya Allah kok. Jadi kalau suami Anda baik kepada Anda, itu cintanya Allah kepada Anda. Kalau Anda mencintai suami, itu cintanya Allah kepada suami dari Anda. Jadi kita bebas dari keakuan di segala keadaan. Kita hanya Tapi Allah menyaksikan juga punya sifat cintanya marah. Allah. Ya, Tapi Allah juga punya sifat marah ya, Pak. apa ya sifat marahnya Allah itu? Ada yang tahu, Pak Sani yang hafal Asmaul Husna? Ada cintanya, Mas Tikno tolong dibantu. Nggak ada lah, Abah. Nggak ada, tidak ada. Yang ada Tuhan sifat adil. Nah itu ada. Marah tidak. Kalau marah itu kan emosi, gregetan, mangkel ya. Masa Tuhan mangkelan? Nggak ada. Hanya ada sifat adil. Tuhan itu adil. Tuhan mengadili. Maha adil. Adil itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Bukan marah, tetapi mengadili. Jika Tuhan ada baperan ya, sesuatu Bah. yang tidak baik, diperlakukan tidak baik. Itu karena pengadilan, karena adilnya Tuhan. Iku bah, sifat cemburu bah. Oh ya, sifat cemburu. Sifat cemburunya Tuhan itu, ya, Tuhan punya sifat. Sifat cemburunya Tuhan itu karena cintanya. Ya, Tuhan ini karena cintanya, maka Tuhan maha cemburu. Itu karena cintanya. Jadi cemburu itu efek aja, efek dari cinta. Efek dari cinta. Ya, Efek. efek dari cinta. Buktinya cinta, cemburu itu. Kalau nggak ada cemburu, nggak cinta tandanya. Jadi kalau kalau membaca itu tadi, membaca cemburunya Tuhan itu ya membaca cintanya itu. Karena begitu besarnya cintanya Allah kepada kita, maka sungguh tidak ingin Allah kita mencintai yang lain. Allah tidak ingin kita mencintai yang lain. Karena saking besarnya cintanya Allah kepada kita, sehingga Allah tidak ingin kita mencintai yang lain. Gara ikut nangis ngomong ini. Masya Allah. Betapa seringnya kita yang mengkhianati cinta Tuhan. Tuhan begitu cintanya dan kita khianat mencintai yang lainnya. Betul, betul. Tuhan tidak mau berkongsi cinta dia. Iya, gak mau berkongsi. Allahu Akbar. Kan ya, karena memang tidak ada yang sepadan dengan cintanya. Tidak ada yang sepadan dengan cintanya. Tidak ada yang sebesar cintanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini rahmatnya Allah, malam ini barokahnya Allah, malam ini nikmat dari Allah, kita ketemu dan belum ngantuk. Ya, kita ketemu dan belum ngantuk, padahal ini jamnya orang tidur untuk wilayah Indonesia dan Malaysia, Singapura,
Filipina ini masih wilayah-wilayahnya orang tidur dan kita masih melek dan kita sedang menikmati cinta, getaran cinta, cinta suci, bukan cinta palsu. Bapak Ibu hadir di sini ini karena rasa cinta suci, bukan cinta palsu. Cinta sucinya Allah turun pada rohani kita sehingga menggerakkan kita untuk hadir ini. Jadi kita ini sekarang ini sedang menikmati cinta. Malam ini kita melanjutkan pendalaman tentang mantra aku ada. Saya kalau sudah ngomong aku ada gitu aja ya. Jadi makanya saya itu memberikan masukan kepada semua yang anggota Sang Ada Tafakur Club. Sering-seringlah mengucapkan mantra ini di dalam hati. Sering-seringlah membaca mantra ini di dalam hati kapan saja ada kesempatan menyadari mantra ini. Aku ada. Jadi ini kalau sudah jadi, seperti saya ini bicara, aku ada. Jadi baru ngomong aku ada, ini langsung menyapu bersih ilusi. Ilusinya langsung tersapu. Aku ada. Ini ilusi langsung tersapu. Seketika, aku ada. Akulah sang ada. Jadi begitu mengucapkan lambe ini, mengucapkan aku ada, kita langsung menyapu bersih ilusi. Semu. Yang semu ini langsung babat, dibabat dengan aku ada. Akulah sang ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mantra itu harus harus untuk diri kita masing-masing, harus sering-sering diucapkan di dalam hati. Aku ada. Seluruh alam untuk diriku. Nikmat yang paling besar adalah adanya wujud diriku sendiri. Waktu nyuci piring, ada kesadaran aku ada seluruh alam untuk diriku. Langsung sadar yang menggerakkan tangan nyuci piring ini sang ada. Yang gosok piring sang ada. Yang membuat air mengalir di pancurannya waktu mencuci piring itu sang ada. Jadi ketika itu dibaca langsung bisa merasakan seluruh alam untuk diriku. Seketika ketika kita mengucapkan ini, kita merasakan Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh alam untuk diriku. Kaya mendadak kaya karena ilusi sudah tidak ada. Nikmat yang paling besar adalah adanya wujud diriku sendiri. Nggak cari-cari nikmat lagi, nggak menuntut nikmat, nggak akan mengemis-ngemis nikmat. Nikmat ya ini, aku ada ini, nikmat ini. Hasbi Allah, cukup Allah. Malam ini mantra aku ada. Seluruh alam untuk diriku.
nikmat yang paling besar adalah adanya wujud diriku sendiri. Dari mantra ini kita ambil judul bimbingan tafakur pendalaman hari Selasa kemarin. Kita lanjutkan malam Sabtu ini, Jumat malam Sabtu sekarang ini. Judulnya Seluruh Alam Melayaniku. Seluruh alam melayaniku. Mantra Sang Ada ini untuk kita kenal dengan keberadaan sejati kita. Bahwa keberadaan kita yang sejati adalah keberadaan Tuhan sendiri. Jadi ketika mengucapkan mantra aku ada ini Allah. Seluruh alam adalah wujud diriku sendiri. Ini Allah. Aku ada seluruh alam untuk diriku. Muhammad. Ini Muhammad. Jadi kalau kita menyebut Muhammad atau kita menyebut Allah, bisa disebut itu Muhammad dan Allah, bisa juga tidak begitu, cukup Allah saja karena kedua-duanya satu. Ya. Jadi seluruh alam untuk diriku. Yang merasakan seluruh alam untuk diriku ini kesadaran Muhammadiyah. Kesadaran Muhammadiyah. Muhammadiyah ini Muhammad, Nur Muhammad. Jadi bisa juga disebut kita semua Muhammad. Bisa juga disebut kita semua ini Allah. Itu tidak beda, itu tidak beda. Hanya ada kedudukan dohir dan kedudukan batin. Kedudukan dohirnya Muhammad. Gitu. Seluruh alam untuk diriku. Nabi Muhammad itu memiliki kekayaan seluruh alam. Ditawarkan kepada Nabi Muhammad kekayaan yang besar. Itu Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu uswatun. Nabi Muhammad itu laki apa perempuan? Laki ya, laki. Tapi Nabi Muhammad itu uswatun. Uswatun biasanya wedok, biasanya perempuan namanya uswatun. Apalagi uswatun hasanah. Jadi Nabi Muhammad itu contoh.
dari wujud Nabi Muhammad yang lahir di Mekah dan wafat di Madinah itu contoh realitasnya Muhammadiyah, Nur Muhammad. Ini ada di diri kita. Jadi nggak usah keluar dari diri kita. Ini diri kita. Itulah ketika kita mengucapkan aku ada. Ketika kita wujud dohir Muhammad, seluruh alam untuk diriku. Ketika kita wujud hakiki tunggal, seluruh alam adalah wujud diriku sendiri. Ya. Kalau Muhammad seluruh alam untuk diriku. Kalau wujud tunggal seluruh alam adalah wujud diriku sendiri. Jadi yang dimaksud mantra seluruh alam untuk diriku itu adalah seluruh alam adalah wujud diriku sendiri. Kita mengalami ini. Jangan sampai kita tidak sadar. Jangan sampai kita nggak sadar. Kita harus sadar bahwa seluruh alam untuk diriku kita ngalami. Kapan itu? Sekarang. Saat ini. Seluruh alam untuk diriku. Sehingga seluruh alam melayaniku. Di situ saya tulis kunya saya pisah dengan saya kasih K-nya huruf kapital supaya kita tidak terjebak kepada ku kecil. Karena itu ku besar. Bukan diri semu. Kalau diri semu itu cuma begini. Rumah ini rumahku gitu ya. Mobil ini mobilku itu diri semu. Wanita cantik seperti Cece ini istriku. Itu diri semu. Yang ganteng seperti Pak Sahrul Hidayat ini suamiku. Itu diri semu. Yang lucu imut ini cucuku. Anakku. Itu diri semu. Gaji 13 ini gajiku. THR ini THR-ku ya. Itu diri semuku yang begitu itu. Tapi kalau seluruh alam untuk diriku, seluruh alam melayaniku. Nah, itu pakai ku besar. Oleh sebab itu di video yang sudah saya posting di YouTube, kaya yang tidak perlu zakat. Ya, masih ingat itu ya yang sudah nonton, yang ikut live dan nonton tahu kan? Kaya tidak perlu zakat. Dari raya ini Idul Fitri nggak perlu zakat. Walaupun kaya, seluruh alam untuk diriku ini nggak pakai zakat. Tapi kalau mobilku, sawahku, nah ini diri kecil. Rumahku, daganganku, ini diri kecil. Ini ada zakatnya. Zakat itu artinya membersihkan. Kenapa dibersihkan? Karena kotor. Kekayaannya diri kecil ini kekayaan kotor. Makanya ada hisapnya. Di akhirat orang kaya dihisap lebih lama daripada orang yang miskin. Sehingga orang miskin masuk surga lebih dulu. Karena nggak panjang-panjang pertanyaannya. 500 tahun jaraknya antara orang miskin dengan orang kaya, 500 tahun.
setengah harinya Tuhan. Selisihnya. Orang miskin sudah masuk surga duluan. Tidak banyak pertanyaannya. Tidak banyak hisapnya. Karena miskin nggak punya harta. Tapi yang kaya panjang. Makin kaya, makin panjang. Kenapa dihisap? Karena kotor. Mengapa kotor? Nah, itu pertanyaannya. Mengapa kotor? Karena itu kekayaannya diri kotor. Yang mana diri kotor? Diri hadas. Yang mana diri hadas? Diri ego, diri semu. Jadi berupa emas, cincin, gelang, berupa sawah, berupa tabungan, berupa dagangan. Itu kekayaannya diri semu. Itu kekayaan kotor yang memiliki diri kotor, diri najis. Karena itu kotor, maka harus dizakati. Setiap tahun harus dikeluarkan zakat untuk membersihkan harta itu. Tetapi kalau diri sejati, seluruh alam untuk diriku, ini kekayaannya diri sejati itu seluruh alam. Jadi yang untuk diriku tidak hanya istri kita, istrinya tetangga juga untuk diriku, istrinya teman ya untuk diriku, istrinya saudara, istrinya orang lain, istri yang saya tidak kenal, seluruh alam untuk diriku. Suaminya tetangga ya untuk diriku, anaknya tetangga ya untuk diriku. Presiden itu untuk diriku, anaknya presiden juga untuk diriku. Setan untuk diriku, malaikat untuk diriku. Gunung untuk diriku, lautan untuk diriku. Seluruh alam untuk diriku. Pernahkah kita merasakan nikmat ini? Bahwa mobilnya tetangga itu untuk diriku. Motornya tetangga untuk diriku. Sawahnya tetangga juga untuk diriku. Kita kan pernah jalan-jalan ke sawah gitu ya. Terus melihat padi yang hijau, indah sekali, alhamdulillah. Terus melihat orang di sawah itu panen, kita kan seneng kan itu. Kita udah nggak peduli siapa yang panen. Kita melihat padi yang hijau, kita menikmati, tidak peduli itu yang punya padi itu siapa, kita nggak peduli. Seluruh alam untuk diriku. Jadi itu kita menikmati melihat, itu kita merasakan nikmatnya, Masya Allah, seluruh alam untuk diri. Itu sama dengan kita melihat matahari pagi. Pada saat matahari terbit, warna kuning kemerah-merahan di timur, nongol bulat, bercahaya di antara awan, menyinarkan cahaya yang lembut, yang segar di badan. Kita nggak perlu tanya siapa yang punya matahari, itu nggak tanya. Seluruh alam untuk diriku, aku menikmati matahari itu. Aku menikmati gunung, nggak peduli gunung itu punyanya siapa. Allahu Akbar. Kita jalan-jalan di mall, itu lihat pakaian-pakaian yang bagus. Ya, yang ada di etalase barang-barang mewah di sana ada rupa-rupa macam-macam. Seluruh alam untuk diriku. Bayangkan kalau tidak ada mall, bayangkan tidak ada barang-barang. Anda tidak bisa hidup. Anda tidak melihat adanya mall, tidak melihat adanya barang-barang, sama dengan tidak adanya matahari. Jadi realitas kehidupan ini seluruh alam untuk diriku, adanya ini untuk diriku. Untuk kita nikmati, untuk kita lihat. Tadi jangan sampai keliru ya, jangan keliru ya. Ini halus, lembut, halus.
istrinya tetangga untuk diriku. Bayangkan kalau tetangga itu nggak punya istri, mungkin tetangga itu akan ngerepotin kita. Karena tetangga itu nggak punya istri, jadi waktunya makan, waktunya nggak ada yang ngelayani. Mungkin sering bingung, lah kita kan jadi repot. Jadi karena ada istrinya, di tetangga itu nggak merepotkan kita. Oh sudah diramut sama istrinya. Kan ada itu di kampung, ada orang yang hidup sebatang kara. Lalu Anda menjadi tetangganya, Anda kan jadi repot. Orang itu sudah tua, nggak ada yang ngeramut, nggak punya anak. Tapi kalau dia punya anak, kan diramut sama anaknya. Ya kan? Dipelihara sama anaknya, dilayani sama anaknya, kita nggak repot. Itu artinya bahwa istri tetangga untuk diriku. Nggak ada yang nggak untuk diriku, itu nggak ada. Semua untuk diriku. Jadi jangan berpikir keliru. Nanti istrinya tetangga untuk diriku, tidak ada berpikir rumput tetangga hijau yang biasa dibilang orang. Bukan itu maksudnya. Sama dengan sawah tadi. Saya terangkan sawah. Waktu Anda datang ke sawah, melihat sawah yang hijau, indah. Gitu. Kalau pikiran Anda, begini pikiran Anda melihat sawah yang hijau, indah itu. Wah, alangkah senangnya kalau ini sawah saya, itu diri semu itu. Kalau melihat istri tetangga, oh istri tetangga ini kok cantik. Alangkah indahnya kalau istri tetangga ini menjadi milikku. Itu diri semu itu. Kalau diri sejati tidak menikmati apa adanya itu sebagai wujud untuk diriku. Apa adanya itu. Ya, apa adanya sawah itu, apa adanya matahari, apa adanya. Jadi seluruh alam, semua orang ini melayani kita. Allahu Akbar. Allah Akbar. Ini makin dalam, makin luas. Seluruh alam melayaniku. Tidak ada yang ada di alam ini yang tidak melayaniku. Kalau belum bisa, ini diri sejati ya. Diri sejati. Kalau diri semu nggak akan mengalami ini. Ini bukan pengalamannya diri semu, ini pengalamannya diri sejati. Sudah saya katakan tadi di depan, kalau diri semu yang dimiliki ya istri, suami, anak, mobil, rumah, kaos kaki, dompet kosong. Itu yang dimiliki, itu diri semu itu punyanya itu. Jadi di alam ini semua melayani kita. Nanti kita sadari, apakah kita ini sudah diri sejati apa masih diri semu? Ini dari sini nanti kita ketahuan. Hidup kita ini ketahuan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang mari sama-sama latihan. Menyadari seluruh alam melayaniku. Ya, seluruh alam melayaniku. Mari kita latihan. Untuk latihan ini, pertama-tama harus dibedakan antara diri sejati dan diri semu. Diri sejatinya tadi sudah saya sampaikan Muhammad. Diri semunya Abdul Rohim, Abdul Rahman, Abdul Rozak. Anam. Ini diri semu. Kita semua Muhammad. Laki perempuan Muhammad. Diri sejati.
menurut diri semu, menurut diri semu, katanya diri semu. Katanya diri semu, mata ini mataku. Katanya diri semu, bibir ini bibirku. Katanya diri semu, tangan ini tanganku. Katanya diri semu, kaki ini kakiku. Sehingga katanya diri semu, inilah aku. Badan inilah aku, wujud inilah aku, keberadaan inilah aku. Ini katanya diri semu, diri ego. Diri ego kalau punya tangan, namanya juga ego. Sifatnya toma. Kalau punya tangan, nggak ada gelangnya. Mau salaman di hari raya. Idul Fitri kan salam-salaman, berkunjung ke saudara. Masa tangannya kok nggak ada gelangnya? Katanya diri semu, tangan ini tanganku, karena diri semu toma. Maka katanya diri semu, ada tangan ya harus ada gelangnya. Ada jari harus ada cincinnya. Katanya diri semu, ini diri semu. Jadi menurut diri semu ini tanganku, ini kakiku, ini kepalaku. Tapi kunya sendiri semu. Kunya sendiri semu, hanya pengakuan. Karena ini sesungguhnya kan punyanya Allah. Nah itu, paham ya? Sudah ketemu ya diri semu ya? Ada kuping, katanya diri, kupingku. Adanya kuping itu pantasnya kalau nggak pakai jilbab ya ada giwangnya. Adanya leher, pantasnya ada kalungnya. Nah itu diri semu itu memang gitu itu. Sekarang mari kita sadari, kalau kita sudah sadar diri semu kita sadari diri sejati kita. Sang ada keberadaan. Di dalam keberadaan murni ini ada kesadaran aku, yaitu aku sejati. Kalau kita menyadari aku, menyadari keberadaan ini kita menyadari ada aku sejati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku sejati, aku sang ada. Aku ada. Sekarang semuanya aku ada. Semuanya ucapkan dalam hati aku ada. Jadi ada ini aku. Ada itu berarti bukan kepala, bukan badan, bukan punggung, bukan kuping, bukan tangan, bukan kaki. Ada. Ada itu bukan pikiran, ada itu bukan suara. Ada. Keberadaan murni. Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Itulah aku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akulah sang. Sekarang kalau sudah ketemu, sudah bisa menyadari, kalau belum diulangi ya, sadari aku ada. Ada inilah aku. Allahu Akbar. Ada itu bukan mulut, bukan badan ini, bukan kepala, bukan kaki. Tapi keberadaan murni. Aku ada.
Seluruh alam melayaniku. Sekarang kita masuk ke alam sohir, alam kecil, mikrokosmos, jagat alit, yaitu wujud diri kita. Ada tangannya, ada kupingnya, ada perutnya, ada kakinya. Sadari, ini alam kecil, alam mikro, diri kita ini. Dari sini sampai ujung kaki ini seluruh alam kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Aku ada. Kembali disadari aku ada. Ada inilah aku. Akulah sang ada. Jadi keberadaan inilah aku. Nah, sekarang kalau sudah seluruh alam melayaniku, sadari. Kuping ini melayani siapa? Kuping Anda masing-masing. Sadari kuping Anda masing-masing. Kuping ini melayani siapa? Adanya kuping itu telinga ya. Mungkin nanti di negara lain bahasanya beda. Kuping itu telinga. Adanya telinga ini melayani siapa? Adanya telinga ini, di dalam telinga ada pendengaran. Wujudnya telinga ini melayaniku. Jadi telinga ini melayani siapa? Melayaniku. Sehingga dengan adanya ini apa namanya? Daun telinga, saya bisa nyantolkan kacamata ini. Kacamata ini kan nyantol di telinga ini. Kalau ini kan ini nggak ada telinganya, kacamata ini kira-kira nyantolnya di mana? Jadi daun telinga ini di antaranya daun telinga ini melayaniku untuk aku bisa nyantolkan kacamata di sini. Zaman corona, daun telinga kita sangat berguna untuk nyantolkan masker. Kalau nggak ada telinganya, maskernya ini tarik ke bawah ini, ditali ke bawah, melorot. Maskeran, daun telinganya nggak ada, ditali ke bawah, ini melorot lagi, melorot lagi. Berhubung ada telinga, taruh di telinga. Ini daun telinga ini melayaniku untuk cantolan kacamata, cantolan masker. Daun telinga ini melayaniku. Dengan adanya daun telinga ini, aku kan jadi pantes. Bayangkan Anda melihat wajah saya ini tanpa daun telinga. Jadi tidak beda dengan belonceng. Kalau nggak ada daun telinganya kayak belonceng ya. Yang nggak tahu belonceng itu labu hijau. Kalau lodrong labu putih. Nah, kalau nggak ada daun telinganya jelek banget ini. Di telinga ini ada diinstal software. Telinga kita ini hardware,
Softwarenya telinga adalah pendengaran. Melayani siapa pendengaran ini? Jadi kita ini bisa mendengar, ya. Kita kan mendengar, ada suara jangkrik mendengar, ada tetangga ribut kita mendengar, ada Pak Anam bicara, mendengar. Ini karena kita punya pendengaran. Jadi pendengaran ini melayani siapa? Melayaniku. Mata melayaniku. Tangan melayaniku. Karena ada tangan, saya mau minum. Saya dilayani oleh tangan, diambilkan minum oleh tangan ini. Ini peristiwa tangan melayaniku. Seluruh tubuh kita ini, hardware-nya dan software-nya. Seperti pikiran ini. Pikiran ini kan melayaniku. Bapak Ibu gak pernah ya mikir ini ya. Seluruh alam untuk diriku itu di sini. Pikiran ini ada untuk melayaniku agar aku bisa mikir. Oh, ini waktunya Zoom. Hari Jumat pendalaman jam 10. Yang tahu ini kan pikiran. Kalau kita nggak ada pikirannya, waktunya Zoom nggak tahu kita. Kapan waktunya Zoom? Nggak tahu, nggak ada pikirannya. Kita tahu jadwalnya Zoom karena ada pikiran. Dan kita bisa mengikuti Zoom ini karena ada pikiran. Jadi pikiran ini melayaniku. Nafas, nafas. Adanya nafas untuk apa? Melayaniku. Jadi seluruh perangkat tubuh kita ini, yang fisik dan yang non-fisik, seluruhnya ini melayaniku. Kalau misalnya di dalam perut ini tidak ada pencernaan, ya, di dalam perut ini tidak ada pencernaan. Kita buka puasa tadi itu kan makan ote-ote, pisang goreng, makan donat, makan apa saja masuk ke mulut dan nggak ada pencernaan. Bayangkan, nanti nggak bisa makan sahur, sudah penuh. Sahur nggak bisa makan. Besok mati sudah. Karena ini sudah penuh dengan makanan, nggak bisa dicerna, mati kita. Di sini ada pencernaan. Pencernaan ini melayani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melayaniku pencernaan. Darah beredar ini melayaniku. Nafas melayaniku. Kalau yang di mikrokosmos ini sudah disadari, kalau yang ada di alam sohir, diri kita ini sudah kita sadari, seluruh alam ini melayaniku. Ini yang menikmati ini diri besar. Yang menikmati ini diri besar. Jadi yang menikmati mata melayaniku, penglihatan melayaniku, mulut melayaniku, tangan melayaniku, kaki melayaniku. Ini yang tahu diri sejati, diri besar. Mengapa kita selama ini nggak merasa dilayani tangan,
nggak pernah merasa dilayani hidung, nggak pernah merasa dilayani dubur. Kita dilayani dubur. Dubur itu alat untuk mengeluarkan hasil dari pencernaan itu tadi supaya bisa dibuang keluar. Maka ada dubur yang bisa bisa mingkem. Dubur itu bisa mingkem dengan sendirinya. Jadi ketika kita BAB dia bisa buka, terus nutup lagi, nutup dengan sendirinya. Nggak usah kita tutupin, nggak usah pakai ditutupin, nggak pakai. Nanti kalau kita pakai nutupin, itu korat karet nanti. Lupa tadi, belum ditutupin. Korat karet. Jadi dia bekerja, dubur kita itu bekerja melayani kita. Dubur ini bekerja melayaniku. Jadi latihannya begini. Jadi seluruh alam untuk diriku itu kita menyadari seluruh yang ada ini melayaniku. Nah, ku ini diri sejati. Jadi yang merasakan hidung melayaniku, yang merasakan kepala melayaniku, ini diri sejati. Makanya kita ini nggak pernah sadar ini. Karena kita memang selama ini kan pakai diri palsu, diri semu. Jadi kita nggak sadar. Jadi yang sadar ini, yang sekarang ini sudah sadar kan? Sekarang ini sudah sadar kan ya? Sudah sadar kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perut melayaniku, dada melayaniku, kulit melayaniku. Allahu Akbar. Punggung melayaniku, tangan melayaniku, kaki melayaniku, nafas melayaniku, pikiran melayaniku. Detak jantung melayaniku, peredaran darah melayaniku, kuku-kuku melayaniku, rambut-rambut melayaniku. Seluruh alam kecil ini melayaniku. Kunya itulah diri sejati. Diri Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini latihannya begini. Latihannya seperti itu. Duduk diam, waktu tafakur, sadari nafas itu melayaniku, sadari pendengaran melayaniku. Seluruh alam di dalam diriku ini melayaniku. Akulah sang ada. Nah, kalau ini sudah bisa, kalau ini sudah terlatih, ya, kalau ini sudah terlatih, kita melatih tangan melayaniku, kaki melayaniku. Jadi seluruhnya ini di dalam diri kita ini untuk diriku. Kalau kita sudah bisa, Allahu Akbar. Ini pakai mantra itu ya, diam saja. Biarlah Allah sendiri semuanya, ya. Pakai mantra itu, diam saja. Allah sendiri semuanya. Jadi Bapak Ibu prakteknya diam saja. Di dalam diam Bapak Ibu menyadari nafas. Adanya nafas untuk diriku. Di dalam diam menyadari adanya pikiran untuk diriku. Di dalam diam menyadari adanya tangan untuk diriku. Di dalam diam menyadari ada gerak tubuh untuk diriku. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kalau ini sudah menjadi di diri kecil ini, diri mikrokosmos ini, jagat kecil ini, kalau ini sudah jadi, maka Bapak Ibu akan mengalami seluruh alam kabir, alam raya, jagat makro, melayaniku. Burung-burung melayaniku. Cuaca melayaniku. Langit melayaniku. Bumi melayaniku. Tetangga melayaniku. Saudara melayaniku. Presiden melayaniku. Setan melayaniku. Jin melayaniku. Malaikat melayaniku. Surga melayaniku. Neraka melayaniku. Seluruh alam melayaniku. Jadi surga itu alam. Neraka juga alam. Alam itu makhluk. Yang gaib maupun yang nyata. Seluruh alam gaib, alam nyata melayaniku. Jadi hantu melayaniku. Hantu itu aneh. Macam-macam bentuknya hantu. Ada wewe gombel ya hantu. Ada pocong hantu. Ada hantu jembatan Ancol. Hantu Indonesia, hantu Malaysia, hantu Bali, hantu Jawa, hantu Amerika, hantu Arab, macam-macam. Pokoknya semua yang ada, yang dikatakan ada. Jadi ada apa saja, seluruh alam melayaniku. Angin ini melayaniku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi malam ini, kita ini memang, tadi sudah saya sebutkan di pengumuman, kita ini makin ke sini, makin mendalam dan makin meluas dan makin terang. Jadi beruntung yang mengikuti bimbingan tafakur ini secara istiqomah dari bulan ke bulan ini. Semakin lama semakin dalam dan semakin luas, semakin nyata dan semakin jeketek. Jadi ilmu itu makin lama itu makin jeketek. Jeketek itu tidak ada hubungannya dengan ketek. Ketek itu dakinya mata, tapi jeketek tidak ada hubungannya dengan itu. Jeketek itu begitu sederhananya dilalah atau begitu simpelnya atau ya gitu. Tidak terduga. Ternyata ini ilmu mahal. Jeketek mek ngene ae, ternyata kesadaran itu. Selama ini kan kita nggak pernah menyadari kalau dada ada ini melayaniku, nafas melayaniku. Aku ini tuannya seluruh alam. Matahari melayaniku. Ini nyata, bukan afirmasi, bukan. Ini nyata. Yang mengalami ini diri sejati, bukan diri semu. Kalau diri semu nggak ngalami ini. Diri semu dilayani istrinya, dilayani pembantunya.
Kalau diri semu itu dilayani anaknya, dilayani cucunya, dilayani tetangga, dilayani saudara itu. Tapi kalau diri sejati, seluruh alam melayaniku. Kalau diri semu, umpama diri semuanya jadi bos, anak buah yang melayaniku. Kalau umpama guru, muridnya melayani. Itu diri semu itu. Nanti kalau ini dipraktekkan sungguh-sungguh, Bapak Ibu akan mengalami, merasakan dan mengalami seluruh alam melayaniku. Pelan-pelan ya, sambil belajar. Ini pelan-pelan, pelan-pelan berlatih terus pelan-pelan. Malam ini saya mungkin baru bisa mengabarkan kalau seluruh alam melayani itu seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu praktek, nanti Bapak Ibu tahu. Kalau Bapak Ibu dilayani angin, dilayani bumi, dilayani batu-batu, dilayani air kali, dilayani setan, dilayani polisi, dilayani penjahat. Jadi kalau ada penjahat-penjahat melayaniku, seluruh alam melayaniku. Yang mukmin melayaniku, yang kafir yo melayaniku. Allahu Akbar. Ini dapat dialami, dirasakan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Ini buahnya tafakur. Jadi tafakur di dalam diam itu, kalau semakin dalam, semakin keluar. Sehingga kita bisa tafakur dengan pikiran kita, imajinasi kita tafakur dengan mata kita melihat barang-barang, benda-benda, kita tafakur dengan telinga kita mendengarkan apa saja, ini untuk tafakur. Tangan kita untuk tafakur meraba ini, kok sarung ini halus, kok ini kasar. Kita bisa tafakur dengan indera kita, tafakur dengan apa saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di hidup yang seluruh alam melayaniku ini, nanti kalau sudah sampai di situ, Anda sudah tidak pernah kecewa. Anda nggak ngalami kecewa. Hidup ini sudah nggak ngalami kecewa, sudah tidak mengalami kekurangan, sudah tidak mengalami ancaman. Jadi kalau seluruh alam melayaniku itu nggak ada yang kecewa. Kita berada di mana saja, ada di hutan, pohon melayaniku. Tebing melayaniku. Kerasnya batu-batu melayaniku. Di dalam batu ada ketunggeng. Ketunggeng melayaniku. Ketunggeng itu skorpion. Di mana saja. Di pasar. Semua setan-setan di pasar melayaniku. Bedak-bedak di pasar melayaniku. Kita nggak pernah kecewa hidup. Nggak pernah kekurangan. Tidak pernah terancam apapun. Yang menyadari ini adalah diri sejati. Seluruh alam melayaniku. Prakteknya, caranya tafakur. Di tafakur itu kita menyadari alam sohir, alam kecil ini. Mata, telinga, pikiran, perasaan, tangan, kaki melayaniku. Itu dirasakan dulu. Dibuktikan. Kenyataan itu dibuktikan di diri kecil. Di jagat kecil maksud saya.
di jagat kecil. Kalau ini udah mapan, kuat, hidup di alam raya ini, di mana saja kita berada, seluruh alam melayaniku.